Oke Mas, lanjut. nah kadang dalam rumah tangga tuh ya, kadang kita dihadapkan sama dua pilihan, misalnya antara pasangan sama orang tua gitu. Pertanyaanku simple, eh mana yang lebih ngaruh ke kehidupan Kehidupan kita ya. antara pasangan dan Iya. orang tua? Kalau jawaban komprehensifnya jelas dua-duanya ya Mas ya. Hmm. Tapi kalau dikatakan mana yang lebih berpengaruh, itu Hmm. tergantung. Ketika Anda masih single, Orang yang tua. lebih berpengaruh orang tua. Oke. Tapi kalau Anda udah menikah, aku melihat dominasinya 80% itu pasangan hidup ngaruh banget dalam hidupnya. Jadi makanya di sini kita bisa lihat bahwa kenapa orang itu bisa berubah banget hidupnya entah jadi lebih baik atau tidak ketika setelah menikah, karena masuk variabel baru yang mereplace ini, mereplace orang tuanya ini. Jadi bukan berarti terus oke, berarti karena menurut Mas Arif ketika udah menikah tuh yang lebih besar pasangan hidup, ya saya anggap orang tua saya nggak ada, nggak bisa gitu juga. Cuman dominasinya lebih besar ini. Kenapa? Ya karena di situ sudah percampuran energi, Mas. Jadi orang tua udah memberi doa restu dan sebagainya, istri menyabotase, itu bisa cukup ngaruh loh Hmm. untuk akhirnya jadinya bagaimana. Aku punya satu cerita, nggak tahu relate Iya. apa enggak gitu. Jadi aku tuh punya kenalan, dia salah satu orang yang aku anggap guru gitu. Menarik nih, metodenya dia pakai nama, Mas. Gimana tuh? Nama misalnya ya, aku mau menikah, Hmm. aku sodorkan 4 nama cewek. Oh, Ini empat-empatnya kalau aku mau serius, dia pasti mau nikah iya, sama aku iya. gitu ya. Hmm. Terus dihitung. Apanya yang dihitung? Nama itu. Oh, namanya dihitung. Disilangkan nama dia Hmm. gitu. Kalau ini nanti begini, Hen. Hmm. Rezekimu gini, gini, gini. Oh, oke, oke, Tapi oke. kalau ini nanti rezekimu bisa tumpuk Iya, 3, iya, iya. ya. Oke. Kalau sampai anakmu umur segini nggak bisa gini, 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 Hmm. potong jari-jarinya mbahmu ini, gitu, Oh ya, gini, sampai kayak saking gitu. dia untuk proof bahwa ini nggak ngaco Bener, ya. bener. Terus dari murid-muridnya banyak yang cerita. Bahwa analisis itu betul-betul terjadi. Iya, dalam Nah, rumah tangganya menarik gitu. kan? Nah, Heeh. sekarang gini. Kenapa yang dihitung cuma namanya dia sama nama calonnya kan? Iya, Nggak dimasukkan variabel orang tua betul, kan? betul, Itu yang betul. saya maksud. Pasangan, Ketika iya. sudah menikah, dominasi hidup kita dipengaruhi oleh pasangan, Mas. Jadi, jujur aja ya, misalkan setoksik apapun orang tua Anda, pastikan untuk mengubah hidup, Anda milih pasangan yang benar. Karena itu akan menggeser. Aku sepakat dengan hal itu. Jadi kan Makanya, kadang ada orang yang putus asa, makanya Mas. konsultasikan nama Iya, pasanganmu dulu, iya. ya. Kadang ada yang putus asa, Mas. Orang tuaku dua-duanya kacau, Mas. Suka tuh, apalagi katanya menurut agama saya bahwa orang tua tuh gini gitu, aku udah dianggap anak durhaka. Walaupun perspektifnya orang tua ya. Iya. Kadang kan ada orang tua toksik yang apa-apa bilang anaknya durhaka, padahal yang nggak bener orang tuanya. Nah, aku selalu bilang, kamu punya PR satu, cari calon suami yang baik, yang bagus banget, sebagus mungkin. Karena caranya cuma itu, untuk memutus itu. Tapi menariknya, si guruku tuh, misalnya dia udah kadung cinta, wis gak iso Iya. dipenging lah Iya, ibaratnya ya. Itu ada solusi pada saat Solusi ijab gimana? kabul. Iya. Namanya diubah hanya pas pada saat ijab kabul itu aja. Ini relate kan? Nah, ini Iya, menarik bener. ya. Kelihatannya ijab kabul itu biasa aja ya. Heeh. Mas Hendra pernah denger nggak ada yang diijab kabul ulang dan itu ngaruh banget ke hidup? Oh iya, banyak kasus kayak gitu. Iya, karena balik lagi Mas, waktunya berubah. Bukan hanya itu. Ketika dijab kabul ulang, dia menyatu dengan dia itu ditegaskan ulang di ruang waktu yang berbeda. Iya, iya, iya. Aku jadi teringat akhirnya. Iya, bukan hanya itu, waktunya pun makanya gini, saya tahu mungkin saya akan dianggap ngayal atau mengada-ada atau cocok logi ya. Jadi terlepas dari sesalah-salahnya primbon, itu juga tidak 100% salah, Mas. Makanya orang dulu sampai mikir tentang tanggal ini bagusnya apa, hari apesnya apa. Itu sebetulnya pada tingkatan detail itu ada sebetulnya. Iya, ada. Walaupun sekali lagi custom banget tergantung orangnya. Jadi mbah-mbah kita tuh sedetail Nah, itu. aku mau masuk ke situ maksudnya. Jadi itu ternyata ada keilmuannya based on leluhur Nusantara kita. Gitu. Iya, Jadi saya yakin makanya itu. di Ngaji Roso tuh aku pelan-pelan mulai masuk ke sana. Iya, Mas. Bahkan Mas, blueprint jiwa pun itu kita ambilnya dari Parige, Bali. Oh, Mas. Primbonnya orang Bali, Mas, dan Mas Arif tahu. Jawa yang Jawa banget itu ke Bali. Iya kan? Jadi sana itu Jawa itu. Dan hebatnya ya Mas ya, orang kita bikin blueprint jiwa itu kan belum ada 3 bulanan ya.
Iya, sudah 1.500 berapa gitu Nih, yang gini, order dan cocok mereka. gini. Mas, aku tuh akhirnya berubah cara 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 memandang bagaimana biar orang itu dapat ilmu apapun dari ngaji Rasul lah dari Mm-mm, mana ya, mm-mm, mm-mm. supaya lebih applicable buat dia. Orang itu harus tahu betul dia tuh seperti apa dulu. Oke ya, apapun caranya, Mm-mm, mm-mm. dia harus tahu dulu. Jenengan, Mas Habib, kalau jadi pemain bola, ternyata maaf Mas, maaf Mas. Aman. Ini padahal tadi udah ini Mm-mm. tak matiin. Scam. Ya. Apa tadi Mas? Itu harus kenal Nah, dirinya. Mas Habib, supaya main sepak bolanya itu Mm-mm, optimal, caranya gimana? Anda harus tahu betul diri Anda kan? mm-mm. Anda itu kecepatan larinya berapa, tingginya berapa, Back apa striker? iya, napasnya itu pendek apa panjang, Yeah. kaki dominan kiri atau kanan. Kalau kaki dominan kiri terus Anda di posisi itu kan ngaruh kan? Itu harus detail Anda tahu dulu, maka baru Anda itu bisa main bola dengan benar. Jadi Mas, mau ini dikasih ilmu vibrasi, dikasih ilmu apa? Kadang yang jadi nggak membuat dia hebat itu bukan karena ilmunya salah, tapi aplikasinya nggak sesuai dengan dirinya. Jadi dia tuh harus bisa tahu dia tuh apa. Ya. Nah, makanya pas kemarin Mas Hendra bilang ada blueprint jiwa, di situ orang dikasih tahu gini gini gini. Orang itu disuruh melihat detail dirinya. Fungsinya apa? Nah, bahkan menurut saya itu dulu, Mas. Hmm. Aku udah melakukan teknik yang diberikan TVB, kenapa kok nggak bisa begini? Kadang sebuah teknik itu butuh sedikit penyesuaian adjustment, dan itu butuh pengenalan terhadap diri sendiri, Mas. Nangkap nggak maksud saya, Mas? Aku tuh Mas, pertama kali baca blueprint jiwaku yang premium, itu aku tuh jarang nangis orangnya. Nangis aku jam 3 pagi. Karena ngerasa, loh ini kok gue? Oh, dan ini memang bukan seperti kayak dibaca kayak Nggak. orang pada umumnya. Nangis Enggak. pertama itu, nangis kedua aku tahu alasannya. Kenapa nggak dari dulu? Kalau aku tahu dari dulu kan aku nggak Mas, bisa gitu. makanya teman-teman ini bukan sekedar identitas jiwa Mas, bukan sekedar misi jiwa gitu, tapi bisa misalnya teman-teman tuh punya anak, pengen tahu bakat dan potensi tersembunyinya. Terus kemudian Mas Arif kan sering bilang kalau itu sih menjalani karma Mas. Nah, teman-teman akan diajak detail mengenali karma dan pola kehidupannya, termasuk rezeki dan keuangan yang paling cocok, relasi cinta, arah karir dan pekerjaan, spiritual path, bahkan inner child Mas, bisa dideteksi dan di sini ada solusinya, ada action plan-nya, dikasih tips, makanya di situ protokol. disebut blueprint. Nah, dikasih tips protokol detox 21 hari, bahkan ada kontrak jiwa sebelum lahirmu detail ya. Action plan-nya ada. Sampai rekomendasi hari dan tanggal baik. Afirmasi personal, siklus semesta dan menariknya yang nggak ada di yang lain. Umur 0 sampai 70 tahun detail. Ini yang kamu alami kayak gitu. Jadi gini, saya itu dulu termasuk orang yang menganggap bahwa untuk contoh dulu pertama kali pembacaan kayak gitu yang saya dapatkan tuh yang personality plus itu loh Mas, yang sanguin kolerek tuh. Buat apa sih gitu-gitu? Dulu gitu. Tapi aku baru merasakan pentingnya itu waktu itu ketika berorganisasi Mas. Kenapa ini kok acara anyep ya? Karena yang aku suruh jadi MC itu orang pragmatis. Harusnya kan melankoli, sanguin yang di situ. Jadi bahkan kalau kita tidak tahu orang itu akan merusak karena dia tidak pada tempatnya. Nah, aku mempercayai Mas sebetulnya. Sekarang dibalik. Orang itu harus tahu dulu dirinya dengan baik, baru itu akan jadi jawaban kenapa dia tidak bisa melakukan apa yang sudah dia pelajari. Nah, gini Mas. Benih. Apakah dia benih ya? Apakah benih itu kudu sekolah untuk tahu caranya jadi pohon? Enggak kan? Enggak. Yang penting lingkungannya tepat, dipendem, nanti dia jadi pohon. Setuju. Ya. Burung pun itu juga tidak perlu kursus terbang, dia ada naluri ke sana. Nah, sebetulnya yang jadi masalah adalah kalau misalkan kita itu melihat dari sudut pandang itu kan, kalau kita lihat benih tadi, benih itu terus nanti bisa jadi pohon. Berarti kan sebetulnya pohon itu udah ada di dalam benihnya. Betul. Nah, pertanyaannya, kenapa ada benih nggak tumbuh pohon?
Ini kan berarti kan Badannya sebenarnya nggak bukan subur. karena apa, Pak. Nah, sama Mas kayak orang itu tuh sudah belajar macam-macam. Kok ini nggak tumbuh gitu loh? Ya karena benih itu harusnya ditanamnya di pasir, ditanamnya di air gitu loh. Tanahnya nggak subur. Iya, jadi dia tidak spesifik mengenal apa kebutuhan dari benih ini biar tumbuh jadi pohon. Nah, blueprint jiwa lah dan macam-macam. Itu adalah mengenali Ini Anda kan benih gitu loh. bukan karena aku yang punya, tapi kalau Iya. blueprint jiwa, aku benar-benar menyarankan ke teman-teman Iya, ngaji Roso, dan kita jualnya hanya 388.000 aja. Tapi kalau mau yang premium yang sampai enggak, apa tuh namanya? 40 berapa? 42 layar berapa halaman PDF? Sekitar 46 lebih ya. Kalau yang blueprint jiwa yang basic itu sekitar 30 halaman PDF, teman-teman ya. Itu manual book, Mas. Jadi gini, Ya, benar Mas. manusia itu lahir itu nggak dikasih manual book, itu yang bikin masalah. Aduh, bener banget, sumpah. Kita nggak dikasih manual book. Iya, Gini, iya. mungkin ada yang bilang gini, Mas, Anda sampean nggak boleh ngomong gitu. Lah Al-Quran itu apa bukan manual book? Oke, setelah Anda total baca Al-Quran, seberapa Anda jadi mengenal diri Anda? Kan bingung, itu Nah. Al-Quran, itu kan bicara global, Mas. Iya. Nggak bicara Hendra itu seperti apa, Arif RH itu seperti apa. Nah, yang kayak gitu, itu harus dicari di luar. Karena ayat-ayat itu ada yang tidak tercakup di situ kan, ayat-ayat alam itu kan pembacaan terhadap situasi Ini apa. pedoman Iya. hidup yang basisnya adalah dari leluhurmu, orang Nusantara sendiri, berdasarkan ilmu titen mungkin, Bang. Iya, betul. Itu Mas, aku meyakini orang kalau belum bisa optimal karena belum bisa mengenali dirinya dengan Setuju detail. banget. Gini, kenapa aku bilang kata detail, Mas? Bukan kata mengenal dirinya dengan baik. Karena mengenal dirinya dengan baik itu belum tentu detail. Oke. Detail tuh sampai ibaratnya aku itu kalau makan ini kemungkinan sakit ini. Itu kan kalau semakin kita bisa tahu detailnya, maka kita jadi tahu do and don't-nya. Kita jadi bisa lebih presisi. Yang kalau dalam pertandingan sepak bola, Mas, detail-detail kecil yang akan menentukan juaranya siapa. Iya. Detail kecil, Mas. Bukan lagi mana yang paling kuat, tapi detail kecilnya. Iya. Oke, Mas Karib. Gitu. Untuk blueprint jiwanya, buat teman-teman yang udah beli basic, mau naik ke premium, nggak perlu bayar semuanya, cukup nambah kurangannya. Itu informasinya dari tim blueprint ya. Ordernya hubungi Mbak Dara atau di kontak person yang ada di kolom deskripsi YouTube Ngaji Roso atau di bio TikTok, teman-teman. Tadi udah disematkan sama Mbak. Wah, iya. Nah, Mas, sandwich generation tadi butuh iya, butuh aduh, blueprint Mas, jiwa, kan? ya Allah, luar biasa tuh, Mas. Banyak orang yang merasa tertolong Bener, itu. iya. Aku jadi ngerti ya, jadi ngeblanknya kenapa tuh. Oh, iya. Betul. Nah, Mas Arif, sekarang Mas, tentang doa yang tidak kita sadari. Ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi orang-orang sekitar atau orang-orang terdekat kita itu gimana, Mas? Jadi gini, ini awalnya aku sadari itu dari diriku sendiri. Jadi sebelum aku nikahi, istri saya itu kan yatim piatu, Mas. Dia tuh punya catering, punya warung gitu loh. Mandiri dia tuh, beli motor sendiri, beli laptop sendiri, dia tuh sendiri, mandiri gitu. Nah, ketika nikah sama aku, itu kan aku tuh orang yang sangat, mungkin karena lihat ibuku dulu ke sawah dan sebagainya, jadi merasa bahwa kalau bisa wanita tuh jangan terlalu secapek itulah gitu loh. Dulu tuh begitu, Mas. Nah, jadi aku tuh ingin ngomong, tapi kok istri saya kayaknya kok menikmati itu gitu loh. Tapi lihat dia tuh kalau pas lagi banyak cateringan, aku kan nggak bisa bantu. Dia harus bangun pagi ke pasar. Dalam hati saya tuh tanpa disadari. Waktu itu belum ngerti. Wah, kasihan ya istriku ya. Kasihan gitu loh. Dia harus gini, kasihan ya, kasihan. Masak. Tahu nggak? Lama-lama sepi. Akhirnya warungnya tutup. Warungnya tutup, Mas, akhirnya. Dan aku tuh belum sadar bahwa itu terjadi karena saya. Nah, aku tuh baru sadar ketika aku posting di Facebook waktu itu. Nggak tahu artikelnya masih ada nggak. Banyak yang komen kejadian serupa. Jadi validasinya kan harus ada kemiripan kejadian. Loh, Mas, ini kejadian dengan aku. Kemarin suamiku tuh jadi sales. Dia harus muter gitu kan. Pulang kehujanan pakai jas hujan. Masak ya bojoku ya, masak. Akhirnya di PHK. Itu banyak kasus serupa. Masak gitu loh. Jadi dapat validasinya ketambahan ketika aku ikut belajar kepada seorang guru dari Bali, Mas ya. Dia bilang tentang jurus mesake. Jurus mesake. Mesake itu rasa kasihan, itu tuh powerful, tapi kalau di belakangnya tidak komplit, itu menghancurkan. Harusnya kalimatku tuh gini waktu itu. Mesake yo bojoku ya.
mudah-mudahan punya karyawan 100. Nah, harusnya lanjutannya ada. Nah, itu yang ada di kepalaku cuma Ini mesake yo bojoku ya kesel ya. Itu nggak ada solusinya kemana. harusnya jurus mesake yang komplit dan memberdayakan tuh kayak Betul. gitu. Jadi kayak misalnya nih istrinya Mas Hendra ya. Mesake yo Hendra ya. Oh, kalau wawancara. istriku enggak udah praktek, enggak misalnya. Kalau istriku udah praktek Iya. ilmu itu karena denger dari ilmu. Ya. Iya. Ya, jadi Ah. mesake ya Hendra itu mudah-mudahan timnya tambah banyak, mudah-mudahan Iya. badannya sehat. Harus ada lanjutannya. Asli praktek kayak Iya. gitu. Asli praktek kayak Karena gitu. kalau misalkan hanya mesake tok, itu kan nanti semesta iki maksudnya kon kepiye? Hendra kon mandek, opo Hendra kon rehat, opo kon kepiye? Jadi kasihan tuh hati-hati loh. Itu jurus mesake itu begitu. Jadi Mas, kalau lihat ada wanita yang kelihatannya masuk kriteria Anda, mesake yo, apa tak pek bojo wae. Itu jurus mesake Mas ya. Nah, itu. Jadi nggak usah diperdalam teman-teman. Tapi ini ilmu keren sekali ya. Catat ya teman-teman ya. Makanya sekali lagi aku recommended teman-teman wajib baca buku Kitab Ilmu Vibrasi dan Holistic Life-nya Mas Arif RH. Besok yang di Ambarukmo silakan bisa dapat atau bisa pesan online langsung ke Iya. kita ya. Jadi Mas Hendra tuh besok tuh ada event ya di Hotel Ambarukmo. Ambarukmo. Masih ada seat ya Mas ya? Kayaknya ya. Udah nggak ada. Udah close ya, udah close Udah ya. nggak ada. Jadi Tinggal yang online Mas. oh Bisa. tinggal yang Iya, online ya, tinggal yang bisa. online. Jadi Mas Hendra tuh sebelum besok acara hari ini wawancara saya, makanya tapi aku nggak akan bilang mesake Hendra itu nggak akan. Mas. Aku tuh kalau lihat jenengan itu banyak banget agenda itu bukan mesake. Kok Hendra iso se-strong itu ya, gitu loh. Makanya bukan mesake. Aku tidak pernah lagi menggunakan kata mesake loh. Setelah tahu itu. Karena kalaupun mesake ya harus ada lanjutannya. Hendra kok iso kuat banget ya, strong. Kagum aku iso ngono Aku tuh gitu loh. sekarang akhir-akhir ini justru merasa blessing karena support tuh datang dari berbagai macam penjuru dan mereka tulus luar biasa kayak Mas Arif. Jadi kayak tuh cuman ya itu tadi ya resikonya capek. Kalau capek wajar ya Mas ya. Ah, Capek itu wajar, yang penting jenengan punya kontrol, karena kalau tidak kan disuruh istirahat dengan cara paksa. Setuju. Itu aku udah belajar ya. Ya, jadi Belajar. Mas Hendra juga ke anak-anak juga sama, misalkan mesake ya bocah iki kan. Itu harus ada lanjutannya. Oke. Kadang orang tua luput loh itu. Karena mesake kan karena mesake ya bocah iki ya kok. Jurus Sampai- mesakenya harus Komplit, teman-teman nggak ya. boleh unfinished. Ya. Diikuti dengan kata-kata Iya, yang memberdayakan. mesake ya bojo, mudah-mudahan sesuk oleh bojone sing apik juga gitu, ada lanjutannya. Terakhir Mas Arif, Hmm. apakah vibrasi bisa menempel pada benda-benda sekitar? Misalnya kayak kursi, Nah, bangunan, itu. tembok, terus Ya. ruangan mobil kayak Ya, gitu ya, kamar gitu. Jadi gini, Mas Habib pernah dengar mitos yang jangan beli mobil yang Habis kecelakaan. habis kecelakaan atau kendaraan. Atau kalaupun beli, pastikan diselamatin atau Ya. itu di Bali itu kalau Untuk beli mobil second menetralkan apalagi, lah ya. iya. Itu kan kesannya hanya mitos ya. Nah, sebelum kita bahas ke situ, aku mau cerita dulu kejadian nyata, Mas. Jadi aku itu pernah ada kelas di Karawaci. Jadi waktu itu ini rumahnya, terus pakai ruangan sebelah yang biasa dia gunakan untuk terapi. Di situ ada kursi ratapannya. Kursi ratapan tahu yang kursi untuk terapi itu. Nah, di situ kita ngajar, saya ngajar di situ. Udah pakai tempat saya aja. Gitu. Bukan dinding ratapan Solo ya? Bukan. Nah, sebelum ngajar, saya itu tiduran di situ. Enak ya gitu loh. Nah, dan saya mau cerita ya, saya tuh kadang ada kumat kepekaan, Mas. Tahu. Iya, jadi Mas Habib sini. Nggak apa-apa, nongol ke sini aja. Ini orangnya juga peka banget nih, Sini. Habib. Iya. Coba sini. Habib Awas nyandung. Alawi. Nggak apa-apa, masuk ke frame nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kalau saya tekan di sini, sakit nggak? Sini? Iya. Sakit ya? Nah, ini perhatikan kalau nanti pas lagi bulan purnama, kamu tekan di sini, itu lebih sakit lagi. Oh, Jadi gini, tak ceritain ya. Jadi ciri orang peka, itu ubun-ubunnya itu mudah banget sakit. Ini lagi enggak. Jadi aku kumat-kumatan, Mas. Coba Mas Hendra. nggak sakit? Enggak sakit ya? Nggak. Ya, sensitif banget tuh. Nanti, coba nanti pas bulan purnama, disentuh Iya, sini, Beb. pasti dia sakit banget. Iya, Ya, Beb. coba ya. Iya, coba ya, dicoba ya. Nah, gini. Jadi, ini ceritain guruku ya. Heeh. Ketika kita itu masih bayi, itu kan tengkorak kita nggak rapat kan. Heeh. Nah, ini koneksi kita ke semesta tuh masih kuat, Mas. Oh. Nah, ketika kita itu sudah dewasa, kan lama-lama rapat gitu loh. Nah,
Untuk orang-orang yang peka, itu tuh nggak rapat-rapat amat, Mas. Oh, gitu Sehingga ya? koneksi dengan semestanya tuh kuat. Sehingga dia tuh Oh. koneksi data dengan semestanya kuat. Nah, tapi Anda jangan ambil jalan pintas ya. Wah, saya pengen peka ah. Biar ini peka dibolongi pakai paku gitu. Jangan gitu loh. Jangan begitu caranya. Enggak gitu. Nah, coba perhatikan orang-orang yang indigo asli, yang betul-betul indigo ya, yang nggak abal-abal ya. Itu pasti disentuh sininya sakit. Saya kadang kumat, kadang enggak. Jadi saya pas waktu itu kumat. Cuman aku kan belum ngeh, Mas, tentang kayak ginian gitu. Nah, jadi kadang ini kenapa sih sini kok kayak sakit gitu loh. Sakit sensitif, Mas. Jadi sisiran kalau kena bagian sini tuh jadi sakit. Sini ya? Tapi ini enggak, ini lagi enggak. Sini Sini, ya? Mas, persis ubun-ubun ini. Oh. Maaf ya, aku loncat-loncat. Harus tak jelasin dulu. Waktu di Surabaya di hotel Singgasana peserta kelas. Jadi dulu Mbak Manda ikut kelasku di kelas itu, di hotel itu, Mas. Ada orang namanya Pak Rizky. Dia cerita, Mas, kenapa ya aku itu setiap bulan purnama itu kalau denger koin jatuh bahkan dari jarak 10 meter, itu rasanya kayak piring jatuh di dekat saya. Kelontang, Mas. Sensitif banget kupingnya. Pak, Bapak boleh ke depan. Tak sentuh sininya. Aduh. Tak sentuh sini. Aduh. Aduh, serius di kelas itu. Kenapa Mas Arif? Gini, Pak. Orang yang sensitif banget indranya, yang indra keenamnya itu ubun-ubunnya itu sangat sensitif. Nah, Bapak itu kayak gitu, pasti pas bulan purnama lebih sakit lagi. Nah, balik ya. Aku tuh kayak gitu, jadi kumat-kumatan. Nah, aku tidur di sofa ratapan itu. Tahu nggak, Mas? Pas ngajar, aku nggak bisa ngajar. Itu kelas yang akhirnya aku gagalkan. Pas ngajar tidur, nangis aku. Nangis aku nggak bisa ngajar. Jadi rasanya tiba-tiba sedih banget. Aku kok nangis, mau ngomong lagi, nangis. Nggak ada jelas. Akhirnya apa? Aku diterapi sama peserta. Wah, memalukan itu bener-bener. Itu kelas gagal itu saya. Iya. Sampai akhirnya tak suruh riset semua peserta. Nah, pas waktu diterapi, sama yang punya rumah ya. Apa yang Mas Arif rasakan? Aku merasakan gini, aku merasakan aku bayi, aku mau digugurkan gitu. Kaget. Mas, punten ya. Yang jenengan ceritakan, itu adalah klien yang terakhir kali duduk di kursi itu. Ya ampun. Berarti memorinya kan ada di situ. Iya. Dan Arif Rehna lagi peka. Ini serius lah, aku demi Allah ya cerita ini. Abis itu tahu nggak, dibersihin itu ruangan itu energinya tuh. Dia dibacain doa, pakai singing bowl, itu dibersihin. Nah, jadi di bukunya dokter ya, R. Paryarya Suryadipura, itu ada dua, ada manusia dan atomnya dan alam pikiran. Itu buku itu diterbitkan zaman masih ejaannya U-nya masih OE loh, Mas. Itu katanya pikiran manusia, emosi manusia itu bisa nempel bahkan di level atomik. Mudah-mudahan saya benar ya, kalau salah dikoreksi. Secara natural, kalau dibiarkan itu bisa 1 tahun bertahan. Tapi kalau diperkuat terus, ya akan ada terus. Nah, emosi itu apa aja? Bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau sebuah ruangan sering banget kita pakai untuk bertengkar, entah kenapa Mas, masuk ke situ, hawanya ingin marah aja. Itu terjadi kalau vibrasi kita lagi rendah dong, terpengaruh oleh vibrasi ruangan itu. Nah, ada kejadian menarik. Ini demi Allah sekali lagi asli. Mas, saya mau curhat, mau nanya. Ini laki-laki. Saya itu dengan istri saya nggak pernah bertengkar, nggak pernah bermasalah. Nah, kemarin saya tuh beli rumah. Beli rumah cash. Rumah second ya, bukan rumah baru. Murah, dibelilah di situ. Setelah di situ nggak ada seminggu, pisah ranjang, Mas sudah mau cerai. Iya. Kenapa ya Mas? Ya vibrasi apa salah? Terus saya langsung ingat kejadian itu, tak japri. Mas, tolong lacak siapa pemilik rumah itu dan riwayatnya gimana. Ternyata tahu nggak? Itu suami istri ribut mulu bertahun-tahun Mas, lempar piring dan sebagainya itu. Itu rumah bertengkar sehingga mereka bersepakat menjual rumah itu. Nah, itu Mas, vibrasi mereka masih nempel di rumah itu. Terus harus dilakukan apa Mas? Jenengan agamanya apa? Islam. Undang warga sekitar tahlilan atau baca Yasin seminggu atau berapa hari lah. Terserah jenengan. Itu harus diklirkan energinya di situ biar yang ada di tembok dan sebagainya tuh berubah. Makanya Mas, kenapa kadang ada perempatan yang mungkin secara teknis pun itu sangat rawan ya. Tapi kadang ada perempatan di sebuah jalan yang kecelakaan itu pasti di situ. Dan itu nantinya jadi belief juga. Pasti di perempatan itu. Terus akhirnya jadi kayak target itu. Ini kok belum ada yang kecelakaan ya? Nah, di Bali perhatikan, setiap ada kecelakaan langsung ada upacara di situ. Supaya apa? Dirilis memorinya.
Jadi orang dulu tuh apa-apa diselamatin itu nggak ada salahnya loh, Mas. Kita ini yang terlalu modern nggak ngerti bahwa itu canggih banget sebetulnya. Nah, saya termasuk orang yang dulu juga menentang gedung DPR MPR itu dibongkar. Saya bilang ngapain buang-buang anggaran. Suatu saat saya ada kelas di situ. Saya masuk ke situ, Mas. Ya Allah, bangunan ini dibongkar aja deh. Aku kan peka, Mas. Iya, iya. Bangunan ini nggak enak sekali hawanya. Aduh, hawanya campur aduk, Mas. Kebetulan aku punya kepekaan kan. Jadi, ini mending dibongkar. Jadi, Mas, itulah sebabnya juga kenapa kadang bangunan-bangunan lama itu hawanya tuh singup, tuh serem gitu loh. Kita nggak bisa tidur karena itu ada memori di situ. Memori maksudnya. Memori yang terekam di benda-benda. Makanya kan ada juga di film apa tuh, Mas, yang dia punya kemampuan paranormal yang dipegang terus dia bisa punya kemampuan untuk membaca tadi yang di ruangan ini ada siapa aja. Itu kan sebenarnya itu, Mas. Jadi benda-benda pun ada memorinya termasuk kecelakaan. Nah, sekarang gini, kenapa motor bekas kecelakaan itu sebaiknya diselamatin? Karena gini, Mas, sekali lagi, pada waktu orang kecelakaan itu ada vibrasi emosi yang negatif yang menyebar. Gitu kan. Rasa sakit, memorinya, ingatannya melekat di motor itu. Nah, ketika Anda membeli motor second gitu, apakah terus langsung kecelakaan? Enggak. Tapi pada saat resonansi Anda sama dengan pemilik sebelumnya. Iya. Titik koordinat. Copy paste kan? Iya. Koordinatnya sama tuh, rasanya sama, situasi sama. Tadi. Itu jadi nanti akan mengaktifasi apa yang ada di motor itu. Tiba-tiba ada jatuh, ada kepleset, dan akhirnya celaka. Nah, oleh karenanya, nggak ada salahnya diselamatin lah, didoain. Itu untuk merilis itu, Mas. Makanya saya termasuk orang yang, gini, Mas. Saya tidak menyalahkan, tapi ini saran. Di rumah kadang untuk yang beragama Islam kadang ada orang yang menempatkan ruang khusus sholat. Nggak salah sih. Saya itu, kalaupun ada itu, akan sholat di mana-mana. Termasuk nggak di toilet ya. Kenapa? Supaya energi sholat saya itu ngebersihin di mana-mana. Ya kadang di kamar sini, kadang di sini, kadang di sini. Karena kalau tidak, energi sholat itu hanya di situ doang. Itu bisa meditasi, bisa apa. Ya, apapun ya. Itu kalau sholat ya. Kalau Anda mau wirid, zikir, canting, atau apapun lah istilahnya di keyakinan Anda, itu untuk nge-clearkan memori di situ. Itu dipakai karaoke gitu ya? Betul. Tergantung lagunya, Mas. Tapi kan nggak apa-apa kalau dikuplokan. Ya, jadi dengan begitu jadi kita jadi ngerti kenapa misalkan, keris empu gandring, kenapa itu bisa memakan nyawa? Karena energi dendamnya terekam di situ. Loh iya. Iya, seru. Keris empu gandring itu lagi bikin itu kan, terus kemudian dibunuh sama Ken Arok kan. Itu kan terus dia bersumpah, kan nempel di situ, Mas. Jadi siapapun yang pegang itu kena sumpahnya. Itu kan sampai berapa generasi itu, begitu terus. Nah, jadi benda itu memiliki memori, Mas. Makanya itu aku itu kadang, nih ada hal menarik, ada beberapa alumniku, itu aku kasih jamku, Mas. Jadi jam itu sudah aku bawa ke Eropa, udah kemana-mana, udah aku bawa ngajar, dan itu aku kasih. Ini murid yang aku lihat potensinya besar. Aku kasih, Mas, jam itu. Jam G-Shock. Gitu. Nih, setiap kamu ngajar, pakai ini. Gitu. Ya, alhamdulillah tuh. Lancar sampai hari ini. IG-nya naik, ya. Karena dia itu kan membawa memori Arif Erham. Setuju. Jadi di audiens apapun, dia tuh kerasa ada aku bersama dia, gitu. Makanya ada batu segala macam tuh itu. Nah, sebetulnya tuh ada memori itu, tapi sekali lagi kita nggak boleh tergelincir untuk menuhankan itu ya. Tapi itulah sebab kenapa kadang benda-benda itu punya kekuatan magis tertentu. Jadi walaupun cuman rambutnya Nabi Muhammad, cuman itu agak sembarangan karena di rambut itu ada DNA loh. Dan DNA itu menyimpan informasi loh. Artinya kan ini warning juga, hati-hati kalau kita pakai barang bekas ya. Iya, jadi makanya kayak baju thrifting dan sebagainya kebaiknya didoain dulu gitu. Nggak salah, tapi didoain dulu supaya memori pengguna sebelumnya itu baik. berubah gitu loh. Oke. Gitu, Mas. Jadi teman-teman, aku amazed banget ya, blessing banget hari ini. Prinsipnya setelah mendengarkan banyak pemaparan sudut pandang Mas Arif tadi yang unik, yang different, itu tuh aku melihat bahwa kesuksesan seseorang, apapun itu yang didefinisikan sebagai keberhasilan, kesuksesan, sekali lagi variabelnya banyak, teman-teman. Maka tidak ada salahnya kalau teman-teman mencoba banyak hal, gitu ya. Bahkan Mas Arif sering mengatakan, kalau untuk memasukkan, menembus ras itu kan caranya ada 5 ya, kalau nggak salah ya. Syukur-syukur kelima-limanya dijalankan semuanya,
gitu. Jadi untuk tahu mana yang paling bisa ngubah kita, Nah. dicoba semuanya. Nah. Kita nggak tahu, Mas. Random misalnya. Random. Iya. Random. Nah, random itu artinya kita coba aja sebanyak Nah, mungkin. Bukan gitu. terus, oh random ya, yaudah nggak usah nyoba. Bukan gitu caranya. Oke. Baik, Mas Arif Ferha, terima kasih banyak. Sekali lagi saya mengundang teman-teman yang belum jadi membership YouTube pelanggan Ngaji Roso dan Arif Ferha Vibrasi, silakan. Banyak ilmu-ilmu keren di situ. Yang mau bukunya Mas Arif, monggo. Yang besok kalau misalnya mau join Ngaji Roso Bootcamp online masih bisa sampai malam ini. Ada Bosman Mardigu, ada TVB dan ada Mbak Amanda. Next sama Mas Arif kita di Jakarta sama TVB juga ya. Thank you Mas Arif Ferha atas waktunya. Makasih banget buat teman-teman ya. Terus yang untuk inspirasi. tadi yang Sandwich Generation di awal saya blank tapi di tengah akhirnya saya ngerti Anda perlu ikut blueprint jiwa dan ganti nama. Oke. Thank you semuanya. Thank you, Mas. Ya. Thank you. Semuanya, yuk. Yuk.